Oke. Kak Monik baru bergabung kemudian. Iya, anaknya kan. Iya. Ketarik. Ini sama ini. Ini anak ketarik juga. Saya juga termasuk. Oh gitu. Ini Kak anaknya Kak Olia kan. Meneruskan kan. Nggak kan masa yang mama-mamanya, harus anak-anaknya dong yang Betul, jadi betul. pendamping. Wajah muda. Iya, betul. Biar yang Bapak kami lo salah semua. ini masih ada ya. Awal-awal itu grogi ya. Oh, iya. Anak SMA kan. Iya, Dia iya. belum lulus waktu itu. Kembali lagi bersama kami di Mawas TV. Ya, pada hari ini sangat spesial ya. Kita kedatangan tamu yang mungkin ini kalau dibilang mama muda kayaknya ini ya. Mama muda, kita kenalkan langsung aja Kak Marli dan Kak Caca. Apa? Saya boleh dibilang mama, Kak Caca bukan mama. Oh bukan, oh, iya. Masih umur berapa Kak Caca? 22. Oh masih 22 ternyata ya. Ternyata saya tua banget ya. Saya 24 loh. Oke, apa kabar Kak Mardi, Kak Caca? Baik, Mas Andri. Baik ya. Banyak-banyak apa acara-acara BIA sepanjang dari bulan Januari sampai bulan ini ada banyak nggak? Tiap bulan ada, Mas Andri. Tiap bulan ada. Wah. Ini apa enggak? Pendampingnya kurus semua ini kayaknya ini. Kenyataannya enggak, Mas. Subur-subur semua ya. Semakin melayani semakin subur, Mas. Semakin melayani semakin subur. Oke. Kak Marli, sebelum kita membahas yang spesial banget ini, aku mau tanya-tanya tentang soal BIA ini, Kak Marli. Ya monggo. Ya. Kalau BIA ini terhitungnya itu dikenal BIA itu dari umur berapa sih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau saya pertama kali bergabung dengan BIA dulu itu, dari keuskupan itu ditetapkan BIA itu dari 0 sampai 12 tahun atau sampai kelas 6 SD. Itu dari 0. 0 ya? Dari 0. Berarti pertama kali brojol itu langsung Bisa di BIA ya? Oke. Iya. Berarti dari 0 sampai kelas 6 SD. Iya. Cuman memang dulu tuh ada kebiasaan anak-anak setelah ACKP itu dilarikan ke rekat. Padahal sebenarnya itu masih dalam usia BIA. Oh iya. ACKP itu kan umur dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD sampai kelas 5 ya. Iya, kelas 4 sampai kelas 5. Ya mungkin itu kalau ACKP-nya mungkin orang-orang tua mungkin yang ini iya langsung OMK itu Kak kayaknya Kak, dia mungkin baru pertama kali masuk ke Katolik ikut ACKP. Tapi kayak gitu itu maksudnya fleksibel nggak sih Kak? Misalnya memang dari ACKP itu langsung ke rekat itu? Fleksibel juga. Fleksibel ya. Jadi kita itu tidak boleh menekan anak. Karena tujuannya supaya anak ini nggak trauma ya. Kita kan membangun pilar paling dasar dari gereja. Anak itu paling dasar. Ketika anak-anak itu sudah secara jiwanya merasa tidak cocok di BIA, dia pengen bergabung dengan rekat, ya kita antarkan ke rekat. Tapi saya juga ada case di mana anak-anak sudah rekat, maksudnya usianya rekat 13 tahun, itu belum mau bergabung dengan rekat dan masih suka ikut kegiatan BIA, itu juga banyak. Juga ada juga. Jadi memang masih SMP ini masih ikut ke BIA ini biasanya. Iya, SMP awal baru-baru masuk itu. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya kalau dari saya pribadi itu saya antar ke rekat lingkungan saya. Oke. Jadi saya infokan ke kakak rekat ini loh, ini sudah lulus. Nah, kapan ada acara anaknya tak anterin gitu. Supaya mereka mengenal dengan pendamping rekatnya, dan biasanya kan pendamping rekat itu juga pendamping BIA atau kebalikannya ya, pendamping BIA kadang-kadang juga mengikuti rekat, jadi dia sudah kenal. Ketika awal-awal saya bergabung di lingkungan itu pendamping BIA betul-betul pendamping BIA, pendamping rekat betul-betul pendamping rekat. Nah, itu saya suka berkoordinasi dengan, kalau tempat saya Mas David ya, Kak David. Iya, Kak David. Itu saya ajak Kak David sekali-sekali datang ke acara BIA
supaya ketika anak-anak ini sudah mulai usia rekat, mereka nggak kaget gitu. Melihat Mas Kak David, sudah kenal. Gitu. Tapi kalau secara kita ngomongin pendamping ya Kak ya. Iya. Kalau ngomong pendamping itu kalau dari lihat kacamataku ya, kayaknya kok jadi satu ya Kak ya. Apa berbeda? Ini kalau misalnya aku salah sih, mohon maaf sih. Ya. Dari 60% pendamping itu bergabung. Mereka di lingkungan masing-masing juga mengajar biak, juga mengajar rekat. Oke. Tapi 40%-nya itu terpisah. Jadi tetap ada pendamping biak sendiri. Mereka tidak pernah mengajar di rekat, ada pendamping rekat sendiri yang juga nggak pernah mengajar di biak. Jadi ada yang bergabung, ada yang berpisah. Itu juga kita nggak paksa. Iya, pokoknya kenyamanan masing-masing. Iya, terserah lah ya, mau ngajar ke rekat atau dua-duanya, salah satu nggak masalah ya. Nggak masalah. Kalau Kak Marni sendiri ke pendamping rekat biak atau biak aja atau biayaan? Biayaan. Soalnya kalau sebagai ketua si biak paroki itu, saya tidak bisa hanya stay di lingkungan saya akhirnya. Jadi apalagi setelah pandemi, kan semua mati. Betul. Itu saya ada tur ke lingkungan. Jadi saya dan pengurus biaknya itu kita ke lingkungan ini, kita pecah siapa ke lingkungan ini, siapa ke lingkungan ini untuk mengaktifkan lagi. Bahkan beberapa lingkungan seperti Elizabeth. Iya, betul. Dulu sebelum pandemi tidak ada biak. Dulu padahal banyak ya. Nah, tidak ada biak. Jadi saya paksa itu. Siapa sih Monik? Pertama Kak Maria. Kak Maria, ya. Kak Siska. Oke. Kak Monik baru bergabung kemudian. Iya, anaknya kan. Iya. Ketarik. Ini sama ini. Ini anak ketarik juga. Saya juga termasuk. Oh, gitu. Anaknya Kak Olia kan. Meneruskan kan. Kan masa yang mama-mamanya, harus anak-anaknya dong yang jadi pendamping. Betul. Wajah muda. Iya, betul. Biar yang anak-anak ini biar nggak takut kalau misalnya lihat yang tua-tua. Betul, regenerasi. Iya, benar. Karena umumnya kalau yang sudah beberapa seperti saya pribadi itu ditarik karena anak saya ikut biak. Oke. Saya orang tua, anak ikut biak sama pendamping biak yang lama. Ayo tunggu aja anakmu, suruh nunggu. Iya. Pertama-tama suruh nunggu, lama-lama suruh bantu ngajar. Oh gitu itu pendekatannya ya. Pelan-pelan memang ya. Terus setelah mulai aktif, nah terjun di biak. Nah nanti kalau anak-anaknya sudah besar, biasanya ditarik ke rekat, ke pendamping rekat. Gitu. Nah kembali nanti kita mulai lagi nih, mamanya pendamping mamanya anak-anak itu kita tarik. Iya pelan-pelan. Seperti metode yang seperti dulu ya. Kayaknya ini kayak balas dendam ini ya. Ayo mau yang mana nih? Tapi Kak Caca sendiri bergabung dari tim biak ini mulai kapan Kak? Sebenarnya saya itu benar-benar ikut acara sebagai panitia itu menurut saya ya paling baru Paskah kemarin. Oh baru berarti ya? Tapi kayak biasanya ikutnya itu karena sama mama ya, jadi ikutnya sama mama di belakang gitu. Ngintili. Diregenerasi dari awal ini. Diperlihatkan ini loh acara-acara biak. Nahan bantu Cak. Awalnya cuma operator ya, duduk di belakang gitu lama-lama. Terjun juga. Jadi pengurus sekarang. Iya betul. Kita aktifkan di publikasi biak kan punya IG sendiri. Ya, jadi Kak Caca ini sebagai wajah muda lebih pinter bermedsos daripada kami. Iya, benar. Kita serahkan publikasinya pada Kak Caca. Mumpung di biak ada pendampingnya yang Gen Z ya, jadi harus kreatif terus biaknya. Ya, kayaknya baru-baru ini ya Kak ya, IG-nya keluar ya? Atau dari sebelumnya sudah ada? Dulu pernah ada, dulu mungkin zamannya Pak Fitri itu pernah ada.
ketika diserahkan ke saya sempat ditawarin itu sama Kak Angel sebagai sekretarisnya. Iya. Mau nerusin atau enggak Kak? Saya bilang enggak. Karena pada waktu itu saya tidak punya tenaga. Maksudnya saya nggak mau kalau ada Aiki tapi kalau no isi nih. Iya, benar. Ya, percuma eman-eman karena saya enggak. Nah, setelah akhir-akhir ini kita ngobrol lagi dan ternyata Kak Caca bersedia, Kak Endang bersedia membantu. Oke, kita adakan lagi. Yang penting ada yang handle. Betul. Jadi, ada yang handle, ada yang ngelola juga kan. Percuma ada tapi kayak mejeng kosong gitu. Kosong, orang kan malas tambah jadinya. Iya, benar. Seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya ini Kak, kalau pendamping itu ada range umurnya juga nggak sih Kak? Kalau pendamping ini? Atau umur 17 sudah menjadi pendamping? Kan kayak OMK itu kan 17 sampai belum menikah atau 35 tahun. Nah, kalau pendamping ini apakah ada range umurnya seperti itu atau gimana? Iya, saya belum jelas kalau batas paling bawah ya. Kalau batas paling atas tuh sepertinya tidak ada. Tapi biasanya itu pada pendamping ini pada tahu diri gitu. Ya. Oke, kalau sudah waktunya capek istirahat. Iya, karena kan kalau pendampingi Bia itu luar biasa ya. Iya. Kita harus ikut menari, kita harus ikut menyanyi, kadang-kadang ikut loncat-loncat dengan anak-anak. Iya, benar. Jadi aktivitasnya harus tinggi. Iya, semakin tua lompat-lompat nanti semakin keselio nanti, bahaya nanti. Tapi total dari semua pendamping Bia ada berapa sih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau ini Bia dan Rekat ya, saya bilang pendamping anak jadi satu sekitar 90-an ada. 90 pendamping? Ada. Tapi ya ada yang tidak, ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Ketika dibutuhkan kita kontaki satu-satu begitu. Ada itu, jadi kita di WA group itu ada sekitar 90 orang. Yang muda berapa Kak? Kalau boleh tahu? Kan yang aku tahu Kak Caca ini satu, terus Kak Monik, Kak Maria, terus ini pendamping anak, pendamping Bia atau Rekat atau boleh? Mungkin dua-duanya mungkin Kak. 50% ada ya, 40 sampai 50%. Lumayan banyak ya ternyata ya. Maksudnya dibandingkan dengan yang tua. Tapi mama muda termasuk ya? Iya, mama muda termasuk muda ya? Iya. Itu kayak Kak Marlin kan mama muda ya? harus muda terus. Jiwa harus muda terus Kak, nggak boleh tua terus, harus muda terus. Iya. 50% ada, mungkin malah lebih kalau sama mama mudanya ya. OMK aja banyak kok, kayak Kak Sinta, lalu itu kan Iya. range-nya OMK kan? Iya benar. Lalu banyak banget sebenarnya kayak Kak Kansa itu kan juga terlibat juga di Rekat, Kak Dimas. Itu ada juga. Jadi kalau kayak Kak Sinta ini ngomong range bawah ya. Iya. Kak Sinta itu sudah saya ajak dari dia SMA. SMA karena dia suka sekali nganter adiknya. Iya. Dia suka nganter, dia ngeliat tapi ini sebenarnya suka sama anak-anak ya. Iya. Terus saya ajak, pertama dia masih ragu-ragu ya, lama-lama terus ya udah nggak apa-apa Kak, saya coba. Ketika pertama kali berhadapan sama adik-adik itu, doa bapak kami lo salah semua. ini masih adik-adik ya. Awal-awal itu grogi ya. Iya. Anak SMA kan. Dia belum lulus waktu itu. Saya tarik itu. Tapi sekarang renungan sudah pintar. Sudah beradaptasi ya. Iya. Nggak boleh grogi lagi. Mungkin Kak Noel mau jadi pendamping. Kebetulan enggak ya. Klunya hanya satu, cinta anak-anak. Iya. Kan sama Carla udah pacaran. Kan sayang sama anak-anak. Sensor ya. Kak, terakhir ini kegiatannya apa sih Kak? Kalau Bia Kak, yang mungkin ini bulan Mei, April lah, apa Kak kegiatannya terakhir ini? April kemarin kita ada Bia APP bersama. Jadi setiap prapaskah kita selalu melakukan Bia, ini rutin ya, Bia APP bersama. Tapi di setiap APP itu kita mendorong anak-anak
untuk melakukan kurban fisik ya. Jadi seperti memberi sedekah di celengan mereka masing-masing. Mau 1.000, mau 2.000 boleh. Iya. Nah, nanti akhir APP itu dikumpulkan. Nah, ini sudah dapat lumayan loh, anak-anak 4 juta lebih. Itu dari anak-anak aja. Anak-anak seluruh paroki Salib Suci. 4 juta. Itu akan kita sumbangkan. Tahun lalu kan di Bakti Luhur. Iya. Tahun ini rencananya ke Saint Patrick di Juanda. Ya, Juanda itu tanggal 18 Mei. 18 Mei kita ke sana. Sekalian doa Rosario. Minggu besok berarti. Minggu besok itu, ya. Wow, luar biasa teman-teman adik-adik ini ya, gila. Ya, mengumpulkan uangnya sampai 4 juta loh. Itu dari kita mintanya jangan orang tuanya ya, kita mintanya itu langsung ke anak-anaknya. Iya, anak-anak. Oh, bukan perantaran lewat ke orang tuanya nih? Tidak, pada waktu biak di lingkungan masing-masing itu. Anak-anak itu kita suruh nabung dari uang saku mereka. Iya. Itu kurban pada saat APP mereka. Kemarin itu saya menemui Romo Sony, itu dapat masukan juga. Untuk bulan Maria ini anak-anak diminta berkorban doa. Ya. Kalau kemarin sudah fisik, sekarang jiwa. Oke. Jadi anak-anak saya sudah info ke pendamping-pendampingnya ada, anak-anak diminta setiap anaknya berdoa dengan satu intensi. Ya terserah intensinya, mau untuk perdamaian dunia, mau untuk tetangga sebelah, pokoknya satu aja itu didoakan tiap hari. Nah itu setelah akhir doa Rosario nanti ditanya, pendampingnya harus tanya, kamu mendoakan siapa, bagaimana hasilnya, seperti itu. Itu masukan dari Romo Sony. Wow, hebat. Kalah sih sama teman-teman OMK ya. Nggak pernah APP, nggak pernah Rosario. Jarang lebih tepatnya. Oke Kak, ini kita langsung aja masuk ke dalam yang acara spesial. Yang kita nantikan ini adalah Bible Camp. Oke. Bible Camp itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu Kak, Bible Camp ini? Oh ya, sebelumnya Mas Andre, ini kan kita mulai melakukan regenerasi ya. Ya. Jadi karena kami di Bible Camp itu punya si publikasi. Oke. Jadi biar untuk Bible Camp lebih banyak yang bercerita, biar Kak Caca. Oke, silakan Kak Caca. Bible Camp ini seperti apa? Kayaknya saya baru mendengarkan apa ini Bible Camp gitu. Baru dengar saya ini. Bible Camp kedua lo di Salib Suci. Gitu. Ya sih aku baru dengar sih. Maklum lah MK. Apa Kak ini Kak? Bible Camp itu adalah kita santai. Bible Camp gitu. Jadi Bible Camp itu mengumpulkan anak-anak, baik itu anak-anak BIA, anak mereka berkumpul untuk mengembangkan imannya bersama-sama. Nah, temanya Bible Camp untuk tahun 2025 ini adalah Jadilah Terang. Ini itu sejalan sama temanya 150 tahun SVD itu loh Kak. Oh iya. Iya Kak. Iya. Kita ikut runtutan 150 tahun SVD itu. Masuk di situ. Jadi kalau dibilang Bible Camp itu kita anak-anak itu berkumpul, tapi tetap harus ada dasar biblisnya. Jadi anak-anak itu belajar supaya mencintai Alkitab, mengenal Alkitab, lalu akhirnya nantinya menjalani apa yang dia baca dari situ. Cuman kalau anak-anak kan mau males tau. Iya betul. Belum tentu ngerti juga mereka. Saya juga malas loh kalau baca. Jadi harus ada bentuk audiovisualnya gitu. Itu nanti yang akan kita lakukan di Bible Camp itu. Kami berkolaborasi dengan banyak ya Kak ya. Mungkin Kak Caca bisa menyebutkan kolaboratornya sama siapa aja nih? Kolaboratornya itu sama ada Soferdi ya Kak ya, Soferdia.
terus habis itu sama si keluarga, terus habis itu sama barusan ini juga sama Rekat tuh akhirnya bersama akhirnya bergabung juga. Terus habis itu sama si itu ya apa animasi panggilan itu ya? Si animasi panggilan juga bergabung akhirnya. Severdia, lalu si liturgi, ada si liturgi, katekis, sama KKS juga bergabung. KKS ini apa? KKS. Oh KKS. Ya, KKS juga bergabung. KKS ya. KKS, oke. Jadi untuk Bible Camp kali ini itu ketika kita mengkonsep ya, kita mengundang semua kolaborator itu, kita duduk bareng terus bersama ngobrol konsep apa yang bagus untuk anak-anak itu sekarang, yang sesuai dengan tema Soferdia 150 tahun yang bersaksi tentang sang terang dari segala penjuru dunia, dari untuk dari setiap orang ya itu. Jadi kita ngobrol bareng itu, akhirnya hanya untuk menentukan tema dan konsep. Coba bayangkan itu. 1 jam setengah itu. Saya kira berhari-hari. Enggak ya, 1 jam setengah ya. 1 jam setengah. Oke. Itu adik-adik itu bakalan melihat visualnya itu aja atau sama dia menceritakan tentang ayat yang tersebut itu, Kak? Gimana, Kak? Mungkin rangkaian acaranya aja deh. Rangkaian acaranya kira-kira itu nanti bakal ada rally games gitu. Rally gamesnya itu nanti biasa di rally games itu kayak ada tablo, terus ada pemutaran video, terus mungkin juga ada bentuk lain, misalnya seperti ada seminar, bukan seminar sih, lebih ke kayak ya mereka dikumpulkan bersama terus habis itu berdiskusi bersama nih tentang suatu ayat mungkin atau tentang suatu yang berhubungan sama jadilah terang ini, bagaimana menjadi terang untuk sesama seperti itu. Itu kapan, Kak? Kalau boleh tahu, Kak? Itu nanti tanggal 28 dan 29 Juni. Si save the date ya kawan-kawan, 28 29 Juni 2025. Hari libur loh ya. Ayo terus aja. 28 sampai 29 Juni. Iya. Oh, 2 hari 1 malam atau 28 dulu terus habis gitu pulang terus 29 atau gimana, Kak? Oh, untuk yang kelas kecil, jadi untuk yang umurnya TK sampai SD kelas 3 ya, Kak. SD kelas 3 itu pulang. Jadi 28 terus sorenya pulang, 29 pagi datang lagi, terus habis itu sorenya pulang. Nah, untuk yang kelas besar, jadi kelas 4 SD ke atas, itu bakal nginep di Santo Yusuf Tropodo sini. Oh, di Sanyu. Seru loh nginep, guys. Itu di mana ya? Di SD atau di SMP-nya? Sepertinya karena Rekat bergabung, awalnya kan kita mungkin hanya pakai SD untuk menginap. Tapi karena Rekat bergabung, kemungkinan juga kita pakai SMP. Karena mungkin agak dipisah ya untuk menginapnya dan SMP, karena kalau kata teman-teman Rekat ini lebih rame. Lebih banyak kayaknya ya. Kalau banyak enggak. Biasanya setiap acara itu pasti biak lebih banyak. Jadi misalnya Rekat 100, biaknya bisa 300 gitu. Jadi sepertiga ya memang. Banyak ya ternyata ya. Banyak. Makanya mungkin next time ada acara di mana Rekat dan OMK itu seperti ini bisa bergabung supaya ada jembatan antara Rekat ke OMK. Kalau sekarang kan kita menjembatani antara Biak dan Rekat. Jadi nanti ketika adik-adik Biak ini bergabung ke Rekat sudah tidak malu, lalu tinggal cemplung kan gitu. Iya, benar. Nggak bingung juga cari temen. Itu sebuah jembatan untuk mereka. Gitu. Wow. Ini guys ya, tolong dicatat tanggal 28-29 Juni ya, tepatnya di Santo Yusuf Tropodo. Di situ ya teman-teman ya. Nanti mungkin yang editor bisa dicatat ya, bisa ditulis-tuliskan ya. Nanti minta tolong dituliskan itu semuanya ya. Ada info sedikit. Apa nih? Nanti tanggal 29 itu ada sesi parenting, sesi bersama orang tua. Jadi orang tua harus ya, Kak, harus datang karena ya bina iman anak itu nggak bisa cuma anaknya toh.
orang tuanya juga harus terlibat. Oh iya betul juga ya. Iya kan ya? Iya. Kalau cuma anaknya doang ya kalau bunga-bunga ya ngapain sih ini harus ada bimbingan tetap orang tua ya. Iya. Karena bersama-sama anaknya kan orang tua. Iya betul. Ya. Bukan pendampingnya ya. Iya bukan pendampingnya ya. Kalau pendampingnya sih tiap hari ke rumah kan ya. Asik sebenarnya. Iya. Orang tuanya yang happy. Oh biar cuma pendampingnya aja. Oke, tapi itu ada anunya nggak? Apa maksudnya ada batasnya pesertanya nggak sih kalau di acara ini? Atau semuanya bisa boleh ikut? Ini jumlah maksudnya kan? Ya jumlahnya. Kita sih harapannya seluruh anak paroki Salub Suci bisa bergabung ya, karena ini kita sudah dapat beberapa anak yang daftar itu dari luar paroki. Dari Paulus Juanda ada, dari Mojokerto ada. Jadi eman banget ya kalau misalnya paroki Salub Suci sendiri tidak memanfaatkan. Karena di tempat-tempat lain itu biayanya juga lebih besar. Di tempat kita ini biayanya bahkan saya minta tolong ya, minta tolong banget ke ketua-ketua lingkungan untuk support anak-anak yang secara finansial mungkin kurang bisa mencapai kurang bisa memberi kontribusi. Ya. Dan beberapa sudah dilakukan Kak. Jadi kalau memang dirasa anak itu bisa, orang tuanya bisa, mereka berkontribusi sendiri. Tapi kalau enggak biasanya disupport dari lingkungan. Harapannya itu tadi semua anak bisa terlibat. Kendalanya kan ini waktu libur ya. Betul. Beberapa itu mungkin sudah keluar kota. Gitu. Sudah menjadwalkan sudah keluar kota karena libur panjang ya. Oh, itu liburan apa ya? Sekolah kan. Oh, semester atau naik kelas? Naik kelas. Oh, naik kelas. 27 itu ada tanggal merah tapi kan. Ya, 27 tanggal merah. Jadinya tanggal 28 itu seperti kecepit. Jadinya kayak long weekend. Iya, long weekend betul. Tapi ya harapan saya sih orang tua mempertimbangkan hal yang penting ini ya, karena liburan itu bisa kapan saja. Betul. Sedangkan Bible Camp ini hanya setahun sekali, betul? Tidak. Oh, berapa ini? Berapa tahun ya? Yang pertama dulu itu jauh sebelum pandemi. Iya, 2000. Oh, yang pertama itu jauh sebelum pandemi. Berarti pernah. Oh, itu biru. Camp, bajunya warna biru kan? Mantannya Bible Camp ternyata. Gimana, enak nggak? Oh seru bos. Seru ya? Biasa. Tahun berapa? Itu aku belum komuni pertama, berarti kelas 3 SD 2013. Nah, ya betul. 2013. Dan ini 2025. 12 tahun loh ya, coba. Nggak tahu nanti ada berapa tahun lagi. Tapi itu memang range jauhnya itu memang acaranya seperti itu Kak? Atau 5 tahun sekali atau 12 tahun sekali ini atau berapa? Enggak. Atau sesempatnya aja nih? Saya keliru, itu bukan zamannya Pak Fitri, tapi zamannya Bu Yuli ya. Iya, Bu Yuli, sorry. Oke. Saya keliru. Karena gini, waktu ada Bible Camp itu saya belum bergabung di BIA. Nah, cuman saya sering mendengar terus kakak-kakak pendamping itu menyatakan kerinduannya untuk melakukan Bible Camp untuk anak-anak lagi. Nah, akhirnya ini saya tampung di tahun ini. Gitu, ya kita adakan aja lagi. Dan untuk istilahnya itu membuat suasana baru buat anak-anak. Ndelok kakak pendampingnya terus tak bosen gitu. Iya. Betul. Kita mengundang tim dari Santi Dinamik. Oke. Itu dengan Kak Sanjayanya biasanya membantu di keuskupan. Oh, Kak Sanjaya, iya. Iya, mengundang tim Santi Dinamik. Jadi kami dibantu oleh tim Santi Dinamik untuk di hari kedua. Di tanggal 29-nya itu. Di tanggal 29, tapi terkait proses, konsep itu juga mereka membantu keterlibatan. Terlibat. Dan bahkan mereka ingin melakukan pembekalan kepada pendamping supaya maksudnya anak-anak itu betul-betul menjadi sentral. Jadi ketika kakak pendampingnya tidak mungkin nggak paham ya apa yang akan kami lakukan di Bible Camp itu,
itu kan nggak masuk juga. Iya. Tema dan konsep yang sudah kita godok sedemikian rupa, tapi yang meneruskan ini kurang paham, betul, nggak masuk. Akhirnya Santi Dinamik, bahkan mereka yang minta dan mengusulkan, mereka memberikan pembekalan untuk kakak pendamping paroki Salib Suci. Oh iya. Gitu. Ya memang Kak Sanjay itu profesionalnya memang tentang apa ya? Kalau diomongin itu, kalau Kak Sanjay itu kalau kita misalnya buat ngeraketin kelompok tim atau tim itu memang dia profesional luar biasa. Sangat rekomendasi. Sangat rekomendasi. Oke. Terus terakhir nih Kak. Kalau misalnya di Bible Camp ini ada nggak sih kalau Kak Marli mau nyempetin kayak sponsor, mungkin ada umat-umat yang mau sponsor acara ini, itu mau bagaimana Kak? Teknisnya gimana? Boleh nih silahkan. Teknisnya untuk mungkin para penonton ini, viewer kayaknya Baik. dari penjelasannya Kak Caca sama Kak Marli kayaknya menarik, terus ya udah deh saya mau sponsorin ini acara gitu. Silakan teknisnya gimana? Ada kayak proposal sponsornya gitu ya Kak? Ya, ini mungkin dibacakan sama Kak Cacai. Ini ya Kak, paket. Kita tampilin tes, kita tampilin ya. Kita punya paket sponsorship. Oh, ternyata mereka punya paket sponsorship. Ada paket sponsorshipnya. Silakan dibacakan Kak. Ya, dan sekarang ini sudah ada 3 sponsorship yang masuk. Wih, tepuk tangan dong. Gile. Sebentar lagi mau 4. Mau 4. Ya mungkin mau 10 atau 5 atau Itu makanya. Silakan Kak. Silakan Kak. Caca, dibacakan. Oke. Ini ada beberapa nih skemanya ya. Ada 5 skema. Satunya ini berarti saya bacanya gimana nih Kak? Bacanya ininya juga dibaca apa? Ininya apa itu? Baca aja semua nggak apa-apa. Semua aja ya. Nggak apa-apa. Semua bisa ditampilkan. Ya pokoknya nanti ada skemanya dari 5 juta sampai dari 500.000 sampai 5 juta. Iya. Nanti skemanya ini ya nanti ditampilkan aja ya. Ya, kita tampilkan aja. Iya. Itu nanti kontaknya ke siapa Kak? Nah ini nara hubungnya ada beberapa. Ini ada beberapa, jadi nanti mungkin ditampilkan, saya ngomong namanya aja ya. Namanya aja, nomor teleponnya nggak usah, nomor teleponnya. Jadi pertama ada koordinatornya Kak Ika, Iya. terus kemudian ada Kak Jessica, Kak Indah, Kak Anita Godi, sama Pak Moni. Oke. 5 orang, nanti saya tunjukkan di sini ya. Nanti editornya tim awas ini yang ya. Oke. Jadi begitu buat para donatur yang ingin memberikan sponsorship kepada acaranya teman-teman pendamping BIA ini, Bible Camp ya Kak ya, yang diadakan tanggal 28 sampai 29 Juni. Monggo silakan nanti di sini nanti disertakan nomor teleponnya, dan mungkin ada yang kenal dengan kakak-kakaknya. Pak Moni kayaknya terkenal ya kayaknya Pak Moni ini ya. Dari Soferdia. Ya, oh iya, benar. Kolaborasi ya. Benar, karena kolaborasi sama Soferdia ya. Betul. Karena Pak Moni juga dari Soferdia. Oke, kalau begitu cukup Kak. Di sini ada mau info lagi? Info dikit, tes Apa? Tes di Bible Camp kemarin super rupol guys. Jadi datang ya, ikut ya. Ya, oke. Jadi itu pesan dari Kak Caca buat teman-teman atau adik-adik yang ada di Paroki Salib Suci, mungkin bisa langsung daftar, atau enggak ketua lingkungannya juga mohon diinfokan ya, dibantu adik-adiknya yang ada di lingkungan-lingkungan yang belum daftar, mohon dikasih info biar acaranya ini meriah dan ramai. Iya. Mas Andre. Gimana? Tadi mungkin Kak Caca belum memberi info tentang bentuk kegiatannya apa saja ya? Oh ya, boleh. Mau tambahan? Tadi kan sudah diinfokan semacam pertama itu semacam seminar untuk orang tua. Ya. Lalu seminar untuk anak juga. Kemudian tablo tadi itu di awal. Jadi kegiatan itu nanti akan diawali oleh tablo masalah Injil. Tablo Biblis. Oke. Tentang Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Nabi. Oke. Betul Kak Caca. Yesus sebagai Raja, Imam dan Nabi. Oke.
kemudian ada pemutaran video, lalu ada role play juga. Anak-anak itu diminta berrole play. Oke. Kemudian rally game, lalu ada workshop. Nah, juga ada reduce, recycle dan reuse. Apa itu Kak? Jadi, kayak aku terasa asing kayaknya. Terasa asing loh aku ini. Apa nih? Anak-anak ini nanti diminta membuat tas. Oke. Tas dari kantong minyak. Kantong minyak, oke. Tapi sebelum Bible Camp di link pihak masing-masing. Oh, jadi sebelum acara ini mereka harus buat. Sudah melakukan itu, ya. Nanti itu akan dipakai tas mereka waktu Bible Camp diisi ini. Jadi sudah diajarkan supaya mereka dapat gitu, dapat semua, dapat semua, baik yang ikut atau tidak. Oke. Ya itu apa sih namanya itu? menjaga bumi. Eco green. Oke. Wah, lucu-lucu ya. Nanti pakai tasnya gini, kembar-kembar semua. Tidak kembar, harus beda. Harus beda. Dihias masing-masing kan. Oh, terserah mereka. Sekreatifnya mereka ya. Iya, kemudian ada LGD juga. Focus group discussion itu, lalu ada refleksi diri pada waktu main apa itu Kak? Ada apa itu api unggun. Api unggun ya. Ada refleksi diri dan ibadah malam di api unggun itu. Oke. Itu sekilas tentang bentuk kegiatannya. Jadi bisa bayangin kan sangat tidak monoton. Macam-macam. Betapa serunya ya bentuk kegiatannya yang sudah dijelaskan ini ya. Oke, mungkin ada lagi Kak dari Kak Marda atau Kak Caca? Infonya cukup ya. Oke. Jadi jangan lupa ikut teman-teman BIA, ada BIA ikut acara Bible Camp yang diadakan tanggal 28 sampai 29 Juni 2025 di Sekolah Santo Yusuf Tropodo. Oke. BIA dan Rekat ya. Sorry, BIA dan Rekat. Oke, jadi itu aja konten hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke ketua-ketua lingkungan ini. Terima kasih Kak Mardi, Kak Caca. Terima kasih Tuhan memberkati. Bye-bye.